dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Minggu 11 November 2017, jelang tengah malam, boleh jadi akhir dari perlawanan Setia Novanto. Orang nomor 1 Partai Golkar ini mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK setelah dinyatakan sembuh oleh tim dokter RSCM dan mampu diperiksa. Hari Jumat tersebut, Sabtu dan sampai dengan hari Minggu ini, serangkaian wawancara medis dan kemudian pemeriksaan jasmani serta beberapa pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan dilakukan hingga akhirnya pada hari Minggu ini tim dokter di RSCM menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah tidak ada indikasi lagi untuk dirawat inap. Maka sesuai dengan standar dan prosedur, maka pembantarannya tidak dibutuhkan lagi. Oleh karena itu, maka mungkin akan ada pemindahan dari sini ke tahanan di KPK. Drama panjang menjemput paksa sang ketua, bukan alang kepala. Novanto sempat menghilang saat KPK menyatroni kediamannya di Bilangan Wijaya, Jakarta Selatan pada Rabu malam. 5 jam lamanya KPK menggeledah seisi rumah. Para penyidik KPK baru keluar pada Kamis dini hari dengan membawa koper dan kotak hitam rekaman CCTV untuk dijadikan alat bukti. Keberadaan tersangka korupsi yang sempat tak terdeteksi memunculkan berbagai spekulasi. Memang beliau itu begitu pulang, dapat telepon dari mana, suruh ketemu sesuatu orang. Mungkin saya juga nggak tahu gitu kan. Malam harinya, Setia Novanto diberitakan mengalami kecelakaan tunggal di Bilangan Permata Hijau, Jakarta Selatan. Menurut kuasa hukumnya, ia mengalami luka serius lantaran mobilnya menabrak tiang lampu. Namun KPK justru menetapkan Novanto sebagai DPO. Beliau sekarang dikasih obat penenang, gitu kan. Jadi beliau sambil tidur ya tenang, mulutnya gini gitu kan. Sempat tidak sadarkan diri, benar nggak Pak? Loh memang dari masuk sini nggak sadar, baru sadar sebentar. Beliau itu dibawa sini pakai ojek karena pingsan, udah ketakutan, udah bingung gitu, cari yang paling cepat supaya pertolongan pertama. Karena jadi nggak benar pakai mobil. Beliau itu cuma bisa sadar sebentar, ini bingung. Pingsan digendong dua tangan, oke? Sekitar maghrib kemudian kita tidak mendapatkan kedatangan atau penyerahan diri dari tersangka SN. Akhirnya diputuskan pimpinan KPK mengirimkan surat pada Mabes Polri, kepada Kapolri dan NCB Interpol dan mencantumkan nama yang bersangkutan di daftar pencarian orang. Serupa cara penghuni dunia maya bereaksi, bukan empati, justru adu kelakar teori yang tiada henti. Setia Novanto akhirnya dijemput paksa KPK di RSCM Kencana dan resmi menyandang status tahanan KPK. Saya belum pernah markir. Yang 3 kali saya diundang, saya selalu memberikan alasan, jawaban karena ada tugas-tugas, dan saya dipanggil menjadi tersangka baru sekali. Tahu-tahu sudah dijadikan sebagai penangkapan tersangka, dan saya dari kemarin memang sudah niat untuk datang bersama-sama DPD 1 jam 8, tetapi saya diminta untuk wawancara di Metro, dan di luar dugaan saya ada kecelakaan sehingga saya selain terluka berat dan juga di kaki, di tangan,
dan juga di kepala masih memar, tapi ya saya tetap mematuhi masalah hukum dan apapun saya tetap menghormati. Banyak yang bersorak, ada juga yang terhenyak. 2 kursi pimpinan yang diduduki tak terisi lagi. Adu kuat faksi, siapa yang paling layak menjadi pengganti? Ya, untuk menjalankan roda organisasi kan mekanismenya misalkan disepakati itu ada PLT. Lalu nanti PLT itu akan dibicarakan di mana lah, itu tergantung pada rapat pleno. Perlu ada segera pergantian daripada pimpinan. Alangkah baiknya kalau ada munaslup ya dari Golkar tuh. Ya harus segera. Kalau ketua menghilang, masa kapten menghilang, masa tidak diganti kaptennya kalau pemain bola? Iya, ketua umum menghilang, bagaimana partainya? Masa partai hilang juga? Mesti ada pemimpin yang baru muncul. Terlalu naif mengecilkan eksistensi Golkar di ranah politik. Nahkoda baru, siapapun itu, bisa sejalan atau justru berbalik. Pentas Pilpres 2019 sudah dipastikan bakal menarik. Lawan dan kawan menunggu komando. Kemana sikap Golkar setelah Novanto? Indonesia Lawyers Club edisi malam ini hadir kembali dengan tema Setelah Novanto. Hadirin dan pemirsa, kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Gani Ilyas. Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club dalam episode setelah Novanto, tanda tanya. Pekan ini kita disuguhkan sebuah drama yang luar biasa, dan mungkin ini pertama kali terjadi. Pertama, penetapan Ketua DPR, garis miring Ketua Golkar, Setia Novanto sebagai tersangka pada Rabu yang lalu. Dan ketika KPK mencoba menjemput paksa Setia Novanto, beliau tidak ada di rumah, hilang. Tidak ada yang tahu, baik keluarga maupun pengacara, kemana Setia Novanto. Berbagai spekulasi muncul malam itu, dan sampai besoknya tetap tidak ada kabar berita. Tiba-tiba Kamis malam pecah berita bahwa Setia Novanto mengalami kecelakaan lalu lintas di Jakarta Selatan. Dan dikabarkan pula oleh pengacaranya bahwa lukanya sangat serius. Tapi KPK tetap tidak hanya menyatakan DPO, tapi tetap membawa dia besoknya ke rumah sakit RCM, dan akhirnya RCM menyatakan dia sudah cukup sehat dan akhirnya ditahan di rutan. Saya katakan mungkin pertama kali KPK menangkap atau menahan ketua lembaga legislatif. Walaupun lembaga tinggi negara yang lain juga ada berapa kali terjadi. Ketua MK, ketua DPD,
Dan untuk ketua partai juga bukan pertama kali. Berapa ketua partai juga pernah ditahan atau lagi menjalani hukuman, baik dari Demokrat, P3, dan pejabat-pejabat partai lainnya. Setelah ini apalagi yang akan terjadi, kita tidak tahu. Dan apakah Setia Novanto sudah menyerah? Ternyata sore ini beredar surat baik di media sosial maupun kami juga sudah terima dari Setia Novanto. Isinya bersama ini kepada pimpinan DPR RI. Bersama ini saya selaku Ketua DPR RI sedang menghadapi kasus hukum proyek IKTP yang disidik oleh KPK. Saya mohon pimpinan DPR RI lainnya dapat memberikan kesempatan saya untuk membuktikan tidak ada keterlibatan saya. Dan untuk sementara waktu tidak diadakan rapat pleno atau sidang MKD terhadap kemungkinan menonaktifkan saya baik selaku Ketua DPRD maupun selaku anggota Dewan. Demikian permohonan disampaikan Jakarta 21 November 2017 Setia Novanto. Surat kedua yang dengan tulisan tangan yang terhormat DPP Partai Golkar. Bersama ini disampaikan tidak ada perubahan atau pemberhentian sementara atau permanen terhadap saya selaku Ketua Umum Partai Golkar. Dan untuk sementara saya tunjuk PLT Ketua Umum Idrus Marham, PLT Sekjen Yahya Zaini dan Aziz Samsudin. Demikian harap dimaklumin. Jakarta 21/11/2017 Setia Novanto. Dari sini jelas bahwa beliau belum menyerah dengan keadaan, bahkan merasa atau akan membuktikan bahwa beliau tidak terlibat dalam kasus ini. Namun Golkar malam ini sudah rapat pimpinan dan atau rapat pleno yang akan memutuskan apakah Golkar akan mengadakan rapat pimpinan untuk memilih PLT ataukah Munaslup untuk mengganti Ketua Umum. Tampaknya akan ada kelompok yang diuntungkan dan tentu ada kelompok juga yang merasa dirugikan. Pepatah di Minangkabau, sekali air besar, sekali tepian berubah. Dan tentu perubahannya ini akan besar sekali dengan dinyatakan Ketua DPR RI dan Golkar sebagai tersangka. Pemirsa, kita mulai diskusi kita. Sebelumnya aplaus dulu untuk Tata Janeta dengan lagu Panggung Sandiwara. Dan apakah ini Panggung Sandiwara? Kita lihat malam ini. Saya mau mulai dengan Pak Kombes Alim Panggara, Dir Lalu Lintas. Selamat malam Pak Kombes. Selamat malam Pak. Pak Kombes katanya udah memeriksa supir yang membawa Setia Novanto malam itu. Hasilnya apa Pak Kombes? Baik,
Terima kasih dari Pak Karni bahwa kami jelaskan dulu hasil pemeriksaan pengolahan tempat kejadian perkara dan hasil pemeriksaan saksi dan tersangka bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal atau out of control kendaraan Toyota Fortuner nomor polisi B1732 ZLO yang dikemudikan oleh saudara inisial HM yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di Jalan Permata Hijau arah utara depan rumah R20 wilayah Jakarta Selatan yang pertama menabrak trotoar, kemudian lanjut ke pohon dan berhenti di penerangan jalan umum yang mengakibatkan juga korban atas nama Setia Novanto mengalami luka kemudian dibawa ke rumah sakit Geraha Medika Permata Hijau. Kemudian yang ditanyakan tadi bahwa keterangan daripada tersangka yaitu inisial daripada HM yang dimana pekerjaannya adalah seorang wartawan Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir S1, alamat Kompleks Kejaksaan Agung, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang, di mana beliau menyampaikan bahwa beliau mengaku bahwa mengemudikan kendaraan Fortuner nomor polisi B1732 ZLO pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kemudian tersangka juga mengakui bahwa dia kemudian menabrak trotoar, kemudian menabrak pohon dan tiang penerangan jalan umum dan menerangkan juga bahwa beliau sebelumnya berjalan di jalur kiri, kemudian bergerak ke kanan dengan kecepatan kisaran tersangka tidak tahu dengan cukup kencang. Kemudian juga bahwa beliau sedang menerima telepon dari orang kantor, di mana tersangka menjawab omongan dari Setia Novanto dan tersangka juga merasa lelah karena kurang istirahat. Kemudian keterangan tersangka juga bahwa sedang perjalanan dari gedung DPR menuju kantor Metro TV di Kedoya Jakarta Barat untuk membawa saudara Setia Novanto menjadi narasumber di program berita Metro TV yang disiarkan secara langsung. Namun di tengah perjalanan tersangka memutuskan untuk live by phone dan menjawab omongan saudara Setia Novanto, menengok ke belakang dan tersangka sambil menerima telepon dari kantor meminta tersangka secepatnya membawa ke kantor Metro TV, mengakibatkan kendaraan Toyota Fortuner nomor polisi B1732 ZLO yang dikemudikan tersangka bergerak ke kanan menabrak trotoar dan naik ke atas menabrak pohon lanjut kepada penerangan jalan umum. Itu keterangannya, Pak. Kesimpulan dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya sendiri, ini kecelakaan tidak sengaja atau disengaja? Kami berdasarkan pengolahan TKP dan pemeriksaan daripada tersangka maupun saksi bahwa ini adalah merupakan kecelakaan lalu lintas tunggal berdasarkan daripada hasil daripada traffic accident analysis yang dipunya oleh Korlantas bisa membuktikan bahwa kecepatan sebelum dari kejadian tersebut adalah 50 km per jam, selanjutnya menabrak daripada trotoar, naik ke trotoar, kemudian benturan kedua yaitu pohon dengan kecepatan 38 km per jam dan terakhir dengan kecepatan 21 km per jam menabrak tiang listrik itu. Jadi merupakan hasil olah TKP dan pemeriksaan daripada saksi dan tersangka. Apa bisa disimpulkan bahwa ini benar-benar tidak sengaja? Karena ada yang menduga ini rekayasa lah apa gitu. Ya. Saat ini memang kita lakukan demikian. Jadi hasil pemeriksaan pengolahan TKP dan pemeriksaan saksi adalah merupakan kecelakaan tunggal lalu lintas. Jadi mobil milik siapa? Milik pengemudi atau miliknya Setia Novanto? Jadi hasil pemeriksaan yang kita sita, barang bukti berupa kendaraan, kemudian STNK atas nama daripada Pak Aminuddin yang tinggal di Depok. Setelah ditanya dari tersangka inisial HM bahwa memang kendaraan tersebut dibeli setahun yang lalu namun belum balik nama. Jadi yang beli yang mengemudi? Iya, benar. Bukan Setia Novanto? Bukan. Itu mereka dari mana?
Dia dari, saya sudah jelaskan tadi bahwa dari gedung DPR mau ke Metro Dari TV. gedung DPR? Iya, mau ke Metro TV. Dari gedung DPR, hari itu Pak Novanto kan tidak masuk kantor. Karena pada saat itu, menurut keterangan tersangka bahwa lagi live by phone, kemudian dia memutar di perumahan Permata Hijau dari arah utara, dari selatan ke utara, kemudian saat itu juga dengan kecepatan yang hasil daripada pengolahan TKP dengan alat yang dimiliki oleh Korlantas namanya Traffic Accident Analysis, kecepatannya 50 km per jam itu lanjut terakhir ke tiang penerangan jalan umum. Bukan, maksud saya sebelum dia mau menuju ke Metro TV, itu dari mana mobil ini startnya? Kami tidak sempat tanyakan itu, nanti kita akan ini baru saat ini dilakukan pemeriksaan pertama, nanti kalau memang ada tambahan-tambahan kita akan lakukan berita acara lanjutan, berita acara pemeriksaan lanjutan. Pak Setia Novanto ini sudah hilang dari hari Rabu malam. Dan kecelakaan itu terjadi Kamis malam. Benar. Itu dari Rabu malam sampai Kamis malam itu, apakah pengemudi yang ini yang membawa dia kemana-mana? Kami belum tanyakan demikian karena korban pun baru tadi surat kami layangkan ke KPK, Ketua KPK untuk dilakukan pemeriksaan terhadap korban Setia Novanto. Jadi kami belum sempat menanyakan kepada korban. Dan pertanyaan yang dikatakan tadi Pak Karni juga belum kami tanyakan kepada tersangka. Yang itu pun belum ditanyakan? Ya, karena kita hasil kecelakaan lalu lintas yang kita fokuskan ke kecelakaan lalu lintas. Gitu. Baik, ya kalau kecelakaan lalu lintas, Bapak bilang tadi bahwa kecepatan 50 kilo per jam ketika nabrak pohon. 38 kilo per jam ketika nabrak pohon. Tiang 21 km. Oh, tinggal 21. Ya. Lah, yang saya dengar bahwa kecepatan 30 airbag atau apa balon penyelamat kantong udara itu akan keluar dengan otomatis. Dalam hal ini kenapa itu nggak keluar? Untuk jawaban demikian kami sudah memanggil daripada ahli saksi ahli, dalam hal ini PT Astra yang mengeluarkan Toyota Fortuner ini, dan penjelasannya ini nanti hari Sabtu baru diberikan, Pak. Jadi mengenai bagaimana tidak keluarnya airbag ini nanti penjelasan saksi ahli yang menyampaikan. Dalam keterangan hari Sabtu diberikan. Mereka sudah datang dari Astra sudah datang. Sudah. Kan mereka punya standar, Pak. Harusnya keluarnya itu kilometer berapa, kecepatan berapa. Ya, nanti diberikan pada hari Sabtu diberikan keterangan tertulis. Baik, Pak Direktur. Sekarang saya mau tanya ini pemilik mobil yang kebetulan pula Wakil Ketua Umum DPP Demokrat Roy Suryo, yang katanya, saya nggak tahu, dia juga punya Fortuner Toyota Fortuner. Saya nggak tahu yang pakai ini apa pembantu rumah tangganya atau memang dia pernah pakai. Jangan-jangan naik pun belum pernah. Ya, selamat malam Pak Karni dan seluruh pemirsa ALC. Kenapa ada protes terhadap? Iya, karena kebetulan saya memang pembina klub Fortuner. Oh, Anda pembina klub Fortuner? Ada satu Fortuner Community dan kebetulan salah satu hobi saya otomotif dan saya memang pembina klub Fortuner. Meskipun saya juga sebenarnya dikenal pembina klub yang lain ya, mobil kuno dan Mercedes. Tetapi bahkan sehari-hari kalau di Jakarta saya memang menggunakan Fortuner. Datang ke ALC ini pun saya juga pakai Fortuner. Saya dengar ada kalau ke tempat-tempat yang resmi pakai Fortuner. Ya. Tapi ke tempat yang informal Anda pakai Mercy. Betul. Jadi resmi ke DPR tuh. Ya, memang Mercy kan, Mercy ini Mercy kuno yang saya pakai. Jadi kalau datang resmi ke DPR pakai Mercedes kuno,
kan tidak pas lah gitu. Karena saya memang versi kuno loh ya, bukan versi mewah. Iya, saya dengar ada kolektor. Ya. Ya, tapi kalau kuno 40 ada bisa dicek ke LHKPN saya di KPK ada itu. Bukan. Kalau kuno itu 40 mobil di rumah kita itu lebih dari Ferrari 10 biji. Enggak lah. Ada nilainya. Tapi intinya gini Pak Karni. Saya dalam hal ini memang agak kaget gitu ya dengan penjelasan kecelakaan itu, karena memang mungkin nanti insya Allah saksi ahli dari Toyota Astra bisa menyampaikan, memang kalau di bawah 40 km per jam standar airbag untuk kendaraan itu memang tidak meledak. Di bawah 40 km per jam. Di bawah 40 nggak meledak. Nggak meledak. Di bawah 40 nggak meledak. Jadi ini cocok. Kalau tadi dari TAA atau Traffic Accident Analyzer itu mengatakan kecepatan terakhir menabrak tiang lampu, ya mungkin kalau pemirsa ALC pengen lihat tiang lampu, di sini juga ada tiang lampu tuh, kamera bisa ke sana itu. Nah itu pintar sekali tuh ALC itu menggambarkannya. Nah itu terakhir 21 km per jam itu memang kemungkinan tidak meledak. Dan makanya Pak Karni kalau kita lihat kondisi Fortunernya, hanya bumper depan saja itu yang melesek ke dalam, karena itu memang terbuat dari bahan yang agak tipis. Radiator pun tidak masuk, lampu utama masih tetap nggak pecah, kaca hanya retak sedikit di depan, bahkan fog LED lampnya yang ada dua kanan kiri itu masih nyala. Ketika mobil itu diderek dan ada saudara H itu, kan ada video viral yang beredar, itu memeriksa pintu belakang, nutup lagi, itu masih nyala. Jadi artinya kendaraan itu sebenarnya masih layak jalan, hanya memang ban kanannya pecah. Karena velgnya sudah diganti dengan tidak standar. Ya, kebetulan Pak Dir, saya sehari-hari pakai Fortuner. Ya, Fortuner itu standarnya ring 17. Layak dipanggil jadi saksi. enggak. Dia sudah ganti ring 20. Jadi enggak standar. Ya, Pak Dir ya. Dan mungkin pecahnya memang karena menabrak trotoar dengan kecepatan pertama masih 50 km per jam. Ya. Nah, yang menarik Pak Karni, yang saya quote and quote mempertanyakan, kalau kecepatannya hanya 21 km per jam, ketika terakhir dia nabrak di tengah dan tidak ada apa-apa, kaca belakang kiri pecah. Itu yang aneh, ya. Dan itu memang menjelaskan, nanti mungkin Pak Frederick selaku kuasa hukum yang waktu itu sebelum Pak Oto ya, itu menjelaskan ada luka segede bakpao gitu ya, yang ada di kaca. Mungkin saja kalau kemudian meloncat dari atau terloncat atau sengaja meloncat gitu ya kepada kaca itu sehingga pecah. Tapi sengaja apapun, kasihan banget saya dengan Pak Setia Novanto ya, saya simpati kepada beliau ya, kasihan prihatin. Kalau kemudian sampai harus menabrak kaca itu, karena kaca itu tebal sekali Pak Karni, gitu loh. Jadi nggak mungkin. Tapi kalau ada juga pertanyaan dari teman-teman, kenapa airbagnya tidak mengembang di belakang? Memang Fortuner belakangnya nggak ada airbagnya. Yang ada airbag itu hanya sopir dan depan pengemudi. Itu Fortuner tipe VNT turbo. Buatan tahun 2012. Tapi yang di depan ini kan juga tidak mengembang. Tidak mengembang, betul. Jadi saudara Reza, kebetulan petugas juga kepolisian yang ajudannya Pak Setnov dan juga Helman itu memang juga Helman itu masih bisa jalan-jalan. Ya, dia masih ada videonya. Beberapa menit setelah kejadian dia masih buka pintu belakang dan nutup lagi. Sayangnya memang Pak Setnov itu kemudian sakit katanya dengan pecah kaca belakang. Jadi ini yang sebenarnya menjadi pertanyaan. Kami para pengguna Fortuner juga sampai kemudian mempertanyakan, sempat juga kami mempertanyakan ke Toyota sedemikian tidak amannya mobil ini gitu loh. Padahal sebenarnya insya Allah Pak Karni, sekali lagi saya kesini pun pakai merek yang sama, tipe yang sama ya. Kebetulan tipe saya sama Pak Dir, VNT 2012 ya, turbo diesel, hanya miliknya yang dipakai Pak Setnov dan Mas Hilman itu yang nyeper itu lebih bagus. Itu ada TRD Sport Kit-nya. Ya, punya saya tidak. Intinya Pak Karni, saya sempat membuat analisis juga, meskipun analisan, saya bukan ahli di bidang itu, ya. Ahlinya memang benar dari Toyota. Saya memang agak mempertanyakan kenapa dengan 21 km per jam lukanya yang menurut saya bisa seperti itu dan kemudian kacanya bisa pecah seperti itu. Karena sekali lagi Pak Karni, kaca depan tidak pecah, ada retak sedikit, lampu headlamp dua-duanya tidak pecah, lampu fog lampnya masih nyala, ya, dan hanya memang kendaraan itu nggak bisa jalan karena pecah ban kanannya. Itu gara-gara diganti tidak standar.
Dan tadi yang dipertanyakan tadi yang menarik, ini ada kanan lagi Pak Karni, mungkin nanti polisi juga bisa. Kalau dikatakan kendaraan itu sudah setahun yang lalu, sekarang kalau kita googling di otoasia.com, kendaraan itu masih dalam status dijual gitu loh. Jadi mungkin belum lama penjualannya gitu, karena dia ngakunya baru beli Mei kemarin, jadi belum ada setahun. Ini teman-teman kepolisian saya kira perlu melidik lagi lebih Tapi nggak mungkin lagi ada di .com dong kalau sudah, tapi masih ada, tapi sudah terjual. Oh, sudah terjual. Dan kendaraan itu yaitu B1732 ZLO, masih ada depan belakang. Waktu dijual masih pakai velg standarnya. Velg standar yang 17, ban 265, rasio 65, lebarnya 265 cm. Gitu. Jadi saya hadir di sini Pak Karni mungkin tidak dari soal sisi politiknya, karena dalam sisi politik saya sudah menyampaikan tuh urusan internal teman-teman Golkar ya. Ya memang nggak boleh ada ngomong tuh. Makanya saya bicara saja atas nama Fortuner Community. Saya berharap kepolisian lebih tajam lagi Pak Dir untuk mempertanyakan itu, dan semoga saksi ahli dari Toyota Astra nanti bisa menjelaskan. Tapi saya sangat senang dengan traffic accident analysis tadi, itu jujur karena barang itu barang komputer Pak Karni. Tidak mungkin kejadian hanya menabrak tiang lampu dengan kecepatan 21 km per jam, kok penumpangnya menjadi seperti itu. Jadi itu pertanyaan kami para pengguna kendaraan ini Pak Karni. Ya, yang ada protes apa kalau gitu? Kejadian itu aneh gitu loh. Aneh kejadiannya karena seharusnya kalau kecepatannya tinggi tadi airbagnya meletus, tapi ternyata tidak gitu. Dan saya sempat melewati tempat itu, nggak bekas-bekas kaca juga nggak ada, dan kendaraan itu langsung bisa diderek begitu saja. Jadi tidak macet apa-apa rodanya, memang roda kanan pecah. Kok sampai sedemikian parah penumpangnya? Jadi gitu. Anda tidak percaya parah lukanya begitu kira-kira? Ya saya hanya prihatin saja. Kenapa prihatin Pak Karni? Prihatin. Kenapa harus begitu gitu loh? Maksud Anda prihatin sama pengacara atau prihatin sama Pak Setnov? Ya silahkan disimpulkan ya, Pak Frederick ketawa itu ya. Karena waktu itu beliau mengatakan mobilnya hancur-cur. Saya kaget banget. Dan bahkan beliau mengatakan kan, Pak Frederick ada rekamannya tuh bilang, kalau lihat kondisi mobilnya nggak mungkin orangnya selamat lah. Nyatanya Hilman dan Reza selamat gitu loh. Nggak ada apa-apa. Dan mereka duduk depan. Dan Pak Setnov kebiasaan duduk belakang. Tapi satu lagi ini juga yang menjadi pertanyaan Pak Karni. Saya justru mempertanyakan protap atau prosedur tetapnya. Beliau itu orang nomor 6 di Republik ini. RI 6 nopolnya kalau pakai kendaraan pribadinya. Ya, keluar dari tempat yang konon itu dari DPR konon. Ya, kemudian diantar ke salah satu studio. Tadi sudah disebut studio TV-nya mana. Berani mempertaruhkan jiwanya gitu ya pada orang yang mungkin tidak proper gitu ya, atau tidak sehari-hari ada. Dan kalau kita ini Pak Karni ya, Pak Karni mungkin kalau saya pertanyakan apakah mau tiba-tiba diajak yuk naik mobil kita gitu, kan belum tentu mau kita gitu. Karena apa, biasanya di mobil kita sendiri itu sudah ada peralatan-peralatan standar gitu loh. Dan ini mau-maunya naik mobil orang yang hanya didampingi satu ADC-nya ya, pengawalnya, dan kemudian tidak aman lah gitu. Jadi saya banyak lucu-lucunya. Kalau yang ngajak saya itu Roy Suryo yang saya kenal baik, ya saya gak keberatan nih. Ya tapi kan artinya orang yang kita kenal baik dan kita percaya gitu loh. Ya, tapi ada yang misteri di situ Pak Karni, karena kan kenapa mau naik mobil itu, terus kata lawyer Pak Frederick tuh mobil yang gak terlalu bagus gitu loh ya kan, Fortuner tuh. Pak Frederick, Fortuner tuh bagus lah gitu. jadi lumayan lah mobil itu. Kalau enggak Pak Karni, kata Pak Frederick, Fortuner itu jelek. Iyalah, bukan jelek, tidak terlalu bagus. Oh, tidak ya, terlalu gitu. bagus. Tapi semua patwal pakai Fortuner Pak Karni. Patwal. Iya, patwal, bahkan patwalnya presiden pun juga pakai Fortuner. Ya, rata-rata teman-teman baik itu RTP itu kepolisian, RFP itu kepolisian atau RFD itu milik TNI, itu pun juga pakai Fortuner. Jadi menurut saya agak aneh gitu ya tentang kecelakaan ini. Tapi saya berterima kasih tadi analisisnya sudah keluar, dan itu tepat seperti kata saya Pak Karni di studio TV yang lain.
pada hari Jumat yang lalu saya memprediksi kecepatan akhirnya itu hanya sekitar 20 km per jam dan ternyata hanya meleset 1 kilo saja. Ya, ada rekamannya di YouTube. Karena apa? Karena airbagnya tidak mengembang. Airbag mengembang di atas 40 km per jam dan sudah kami buktikan Pak Karni, saya khusus hari Sabtu yang lalu bersama-sama dengan teman komunitas Mercedes, kami berkunjung ke salah satu workshop authorized dealer di daerah Ciputat menguji airbag, Pak. Gitu. Jadi airbag itu meledak pada kecepatan berapa? Anda kayak reserse aja udah sampai ke sini. Ya, hobiis ini Pak Karni. Karena kita hobi dan takut terhadap Fortuner gitu loh. Masa Fortuner? Pak Dirlantas saja belum tahu banyak, Anda udah jauh lebih tahu. Enggak lah, ini pengalaman saja Pak Karni. Jadi moga-moga Pak Nov sempat segera lancar gitu ya, segera sembuh dan memang sudah sembuh ya kalau menurut dokter. Ini kompetensi dokter. Dan saya sekali lagi heran dengan kecepatan 21 km per jam, ya kaca bisa pecah, gitu ya. Itu yang agak aneh. Kalau terantuk kepala, menurut saya agak aneh juga. Kecuali pecahnya jadi itu sebelumnya. Jadi maksud Anda apa ini? Dipecahin kacanya? Ya biarkan rumput yang menjawab Pak Karni. Ada kecurigaan begitu juga nggak Pak Dir? Jadi nanti jawaban tersebut Pak, pertama kita dari APM, agen pemegang merek, itu nanti akan memberikan penjelasan. Kedua dari korban sendiri, nanti kita sudah buat surat ke KPK, tapi belum ada jawaban, mungkin hari Kamis dilakukan pemeriksaan begitu Pak. Ada pertanyaan terakhir Pak, kemana saja Ilman itu bersama Pak Setnov 2 hari itu, Bapak sempat tanyakan Ilman nggak? Belum Pak, nanti kita berikan tambahan di berita acara pemeriksaan tambahan. Baik, kita rehat dulu pemirsa.